Waduk Wadas Lintang adalah waduk yang terletak di wilayah Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Waduk Wadas Lintang terletak di bagian selatan wilayah Kecamatan Wadas Lintang berbatasan dengan Kecamatan Padureso di Kabupaten Kebumen. Waduk ini menggunakan Kali Medono atau Kali Gede atau Kali Bedegolan sebagai sumber air utamanya dengan beberapa anak sungai kecil lainnya yang menyuplai air ke Waduk Wadas Lintang. Sungai tersebut antara lain Sungai Lancar, Sungai Waturangkang, Sungai Somagede dan Sungai Tritis. Waduk Wadas Lintang memiliki luas daerah tangkapan air, DTA seluas 196 km. Dalam proses pembangunannya, Waduk Wadas Lintang memakan beberapa desa sehingga mengharuskan warganya untuk berpindah tempat tinggal. Proses pembangunan waduk ini dilakukan dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Butuh waktu 7 tahun untuk membangun waduk ini. Pembangunan dimulai pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 1988. Waduk ini terkenal sebagai lokasi favorit untuk rekreasi memancing bagi para penggemar olahraga memancing. Biasanya pada akhir pekan dan hari libur, banyak pemancing baik dari dalam maupun luar kota yang mengunjungi waduk ini. Hobi memancing kamu akan tersalurkan saat datang ke Waduk Wadas Lintang. Kamu juga bakal puas menghirup udara segar ditambah menikmati uniknya bebatuan. Melimpahnya ikan di sana nggak cuma membuat para pemancing senang. Lebih dari itu, ikan di dalam waduk itu juga merupakan sumber penghidupan sebagian warga sekitar. Mereka membudidayakan ikan dengan sistem karamba yang dikerjakan secara profesional. Selepas memancing, sempatkanlah berfoto di Lubang Sewu. Masih di area Waduk Wadas Lintang, Lubang Sewu adalah sekumpulan batu cadas yang berlubang dan memiliki tekstur yang unik. Batuan yang cuma ada di Wadas Lintang itu sungguh menakjubkan karena tersusun rapi secara alamiah. Ayo dukung channel Link San Mania dengan cara like, comment, share dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten baru yang lebih bagus dan bermanfaat. Salam satu hobi, dengan joran kita jalin persaudaraan. Salah satu daya tarik Waduk Wadas Lintang adalah lokasinya yang cocok untuk dijadikan tempat memancing. Saat malam mulai tiba banyak warga yang datang, bukan hanya dari warga setempat, tetapi warga yang berasal dari kecamatan lain juga akan datang untuk memancing. Karena saat malam hari adalah waktu yang pas untuk memancing. Puncaknya saat bulan purnama, akan banyak warga yang memadati area pemancingan. Ada beberapa tempat yang biasa digunakan sebagai tempat pemancingan, diantaranya di jembatan penghubung kedua kabupaten dan di sekitar Batu Besar. Ikan yang ada di Waduk Wadas Lintang bermacam-macam, mulai dari nila, patin dan masih banyak lagi. Jumlahnya yang banyak membuat pemancing menjadi lebih semangat. Ikan itu berasal dari sungai, ada juga yang berasal dari ikan budidaya yang lepas dari kerapu. Bukan hal yang baru lagi jika Waduk Wadas Lintang terkenal sebagai tempat pemancingan yang mengasyikan dan indah. Memancing di Waduk Wadas Lintang bisa menginap berhari-hari. Sebagian orang, memancing adalah hobi yang sangat mengasyikan. Mancing adalah salah satu dari petualangan untuk mewujudkan suatu kepuasan. Bukan hanya hasil pancingan yang didapat, tapi kepuasan hati lebih penting. Untuk lokasi memancing tersebar di mana saja, namun yang diakui banyak orang banyak terdapat ikannya yaitu di Tritis, Purworejo atau dalam lokasi wisatanya dekat dengan lokasi keluarnya air dari waduk.
Setiap pemancing rata-rata paling tidak membawa minimal 5 joran dan reel sekaligus untuk dipasang dalam posisi standby di waduk. Ikan ini sangat peridi, mudah berbiak. Secara alami, ikan nila, dari perkataan Nile, Sungai Nil, ditemukan mulai dari Syria di utara hingga Afrika Timur sampai ke Kongo dan Liberia, yaitu di Sungai Nil, Mesir, Danau Tanganyika, Chad, Nigeria, dan Kenya. Diyakini pula bahwa pemeliharaan ikan ini telah berlangsung semenjak peradaban Mesir purba. Telur ikan nila berbentuk bulat berwarna kekuningan dengan diameter sekitar 2,8 mm. Sekali memijah, ikan nila betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 301,500 butir, tergantung pada ukuran tubuhnya. Ikan nila mempunyai kebiasaan yang unik. Setelah memijah, induk betinanya mengulum telur-telur yang telah dibuahi di dalam rongga mulutnya. Perilaku ini disebut mouth brother, pengeram telur dalam mulut. Karena mudahnya dipelihara dan dibiarkan, ikan ini segera diternakan di banyak negara sebagai ikan konsumsi, termasuk di pelbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi mengingat rasa dagingnya yang tidak istimewa, ikan nila juga tidak pernah mencapai harga yang tinggi. Di samping dijual dalam keadaan segar, daging ikan nila sering pula dijadikan filet. Ikan ini menjadi hama di seluruh sungai-sungai dan danau di Indonesia ketika ditebar ke dalam sungai dan danau karena ikan ini memakan banyak tumbuhan air dan menggantikan posisi ikan pribumi Indonesia. Akan tetapi ikan nila masih tetap ditebar oleh pemerintah di sungai-sungai dan danau Indonesia tanpa memperhatikan dampaknya. Ayo dukung channel Linksan Mania dengan care, like, comment, share dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten baru yang lebih bagus dan bermanfaat. Salam satu hobi, dengan joran kita jalin persaudaraan.